di episode perdana Mute Podcast Music on Thematic bersama Kiriko Pelia di segmentasi Dunia Tarik Suara. Oke, episode pertama nih perdana, aku Kiriko sebagai podcaster akan nemenin semua pendengar. Dan sekarang kita bakal bahas mengenai musik lah pastinya ya, karena kita namanya Music on Thematic kebetulan ya. Kalau bertanya-tanya kenapa Music on Thematic, nanti bacanya di description box mungkin. Oke, hari ini biar tambah seru aku udah undang salah satu artisnya vokasi IPB. Enggak sih, sebenarnya ini artisnya nasional ya, tapi kebetulan karena dia di vokasi. Terus kalau setiap ada Zoom pasti ada tuh diputerin lagunya dia gitu. Jadi kita undang. Ada siapa di sini? Hai Kiriko, ada Keiko Fabianisa di sini. Asik banget. Gimana nih kabar Kay? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, bugar. Alhamdulillah. Kira gimana? Sudah bahagia ke hari ini? Bahagia terus lah, karena kita harus bahagia. Gimana sih lagunya? Susah deh. Emang kan podcasternya bukan penyanyi ya, jadi nggak bisa nyanyi di sini. Oke. Kalau kesibukan Kay sekarang, ada apa sih kesibukannya sekarang? Oke, kesibukan ya Kira. Lebih tepatnya menyibukkan diri aja kali ya. So sibuk ya kalau begitu. Enggak gitu. Pokoknya selain daripada kuliah ya, sekarang kita lagi tematik dan bentar lagi mau PKL. Alhamdulillah aku juga ada kesibukan di karirku, nyanyi di beberapa event lah begitu. Oke, berarti bintang tamu kita hari ini Keiko Fabianisa tuh ternyata emang sibuk beneran. Kalau saya beneran sok sibuk aja gitu. Oke, kalau udah sibuk nih, tetap ya nyanyi nomor satu ya Kay ya? Oh jelas Kire, karena nyanyi adalah hobi aku sejak kecil dan aku enjoy untuk nyanyi terus. Oke, jadi emang udah hobi dari kecil ya? Ya, ngebrojol kamu bukan nangis tapi nyanyi. Iya. Oh iya, saya suka dari embrio ya. Dari embrio. Ya, takut banget deh kalau kayak gini. Oke, tapi nih kalau udah kan diceritain ya emang tuh dari kecil udah hobi. Iya. Boleh dong diceritain perjalanannya sampai bisa berkarir beneran gitu. Mungkin awalnya hobi, berujung berkarir, dapat uang dari situ. Gimana sih ceritanya? Panjang sih ya. Oh, panjang. Panjang jalan kenangan. Oh iya, ini 10 episode ya. Oke, silakan. Oke, aku jelasin dari mana ya. Pokoknya intinya yang seperti aku udah kasih tahu tadi ya Kirei, dari kecil, tapi lebih tepatnya sebenarnya TK. TK. Ya, umur 5 tahunan kali ya. Umur 4-5 pokoknya segituan lah. Emang pada awalnya itu aku suka nyanyi itu karena orang tuaku. Ini for your information, semua keluarga aku hampir semua suka nyanyi, suka musik, pencinta musik. Emang satu sekte ya? Sekte apa sih bahasanya? Emang mungkin udah ini ya, turun-menurun kali ya Kira ya. Kalau misalnya ada yang jadi atlet ditendang ya dari kata keluarga, dicoret nggak boleh. Enggak sih. Abang aku kebetulan itu emang beda sendiri sih. Sekarang model. Gak apa-apa, langsung aja kita ya, aku ceritain. Lanjut. Ya aku suka musik dari kecil. Kalau setiap ada acara nyanyi nih ya, acara keluarga itu tuh nyanyi semua ya, sampai ada listnya Kirei. Itu yang mau nyanyi duluan siapa, judul lagunya apa. Terus abis itu ya udah gitulah intinya, gara-gara keluarga. Ayahku juga kebetulan orang Batak ya. Oke, jadi paham kali ya para pendengar, penonton semuanya pada paham. Jadi emang kalau pertemuan keluarga tuh konsepnya konser ya? Di Istora Senayan ya? Beda ini bukan. Oh enggak, jangan. Ya intinya gitu ya, mami aku suka nyanyi, kebetulan juga penyanyi di Bandung. Terus ayahku, keluarga aku, intinya keluarga. Nah dari mulai situ. Nah cuman untuk diseriusin banget sebenarnya tuh SMA Kirei. Aku SD SMP tuh ya hanya ikutan lomba-lomba nyanyi di pensi ya, pensi sekolah gitu. Nah di SMA nih mulai lah bisa dikatakan SMA itu adalah awal perjalanan karir musik aku dimulai begitu. Aku ikut salah satu kompetisi nyanyi, namanya itu AMSB, Arsya Mencari Soulmate Bernyanyi. Nah aku adalah penyanyi terbaik, pemenangnya, dan mendapatkan single berjudul Mau Denganmu. Dan alhamdulillah tampil juga di salah satu konser Bimba, konser perdana bareng beberapa musisi di Indonesia. Ada Rizky Febian, Sena Malsena, Ipe Sinaga, dan sebagainya. Begitu Kira. Jadi malaikat juga tahu ya siapa yang jadi, lu yang nyanyi dong. Kamu yang nyanyi dong. Apa sih? Oke. Ya begitu perjalanannya. Jadi dari kecil suka nyanyi, terus akhirnya di SMA mulai serius gitu ya. Tapi
kan kalau nyanyi tuh pasti di depan orang ya, karena kalau nyanyi di kamar mandi tidak mungkin bisa diseriusin kalau begitu. Nah kalau nyanyi di depan orang kan kadang suka grogi. Itu ada tipsnya nggak sih biar lebih confident lagi? Oke, tips ya. Yes. Tapi ini aku mau kasih tahu aja for your information. Aku pun ini masih belajar ya. Pernah beberapa kali aku merasa yang namanya grogi atau nervous itu tuh wajar banget buat kalian yang emang pengen tahu tipsnya. Aku sendiri juga masih belajar. Grogi atau istilahnya nervous itu hal biasa. Cuman dari aku nih istilahnya tipsnya untuk confident atau percaya diri itu yang pertama mungkin pastinya mempersiapkan diri, Kirei. Nah, mempersiapkan diri itu seperti apa sih? Nah, mempersiapkan diri yang aku maksud itu adalah latihan vokal ya. Latihan vokal A I U E O gitu. Oh, tiap hari ya? A, I, U, E, O. Pemanasan, iya bener. Pemanasan dulu, terus habis itu kita harus latihan lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Nah, kalau aku pribadi setiap aku mau nyanyi, aku tuh latihan udah bagaikan di panggung gitu. Jadi seakan-akan aku udah di panggung. All out ya? Iya, betul. All out gitu. Berarti kalau nggak apa-apa sih ya, kalau suaranya bagus tetangga nggak mungkin ada yang protes ya kalau kamu mau Kayak teriak-teriak tetangga juga. udah bosen banget kali ya tiap hari dengerin aku nyanyi, main piano, udah itu kehidupan aku sehari-hari. Nggak apa-apa kalau suaranya bagus, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya yang nyanyi-nyanyi, tetangga bisa protes. Nah, gitu. Jadi aku ya gitu. Aku tuh seakan-akan sudah nyanyi di depan panggung, udah latihan yang namanya miking atau blocking dan lain-lain. Pokoknya intinya itu mempersiapkan diri. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar percaya diri itu mempersiapkan diri. Karena saat kita udah percaya diri, sudah mempersiapkan diri secara matang, itu si keyakinan atau percaya diri itu akan masuklah gitu ya, akan berjalan. Oke, kalau misalnya teknik, boleh dong sedikit aja tentang teknik-teknik dalam menyanyi gitu. Karena kan biar percaya diri kita harus bisa teknik menyanyi. Ada apa sih? Oke, nih teknik dalam menyanyi itu seperti apa sih? Ada ya yang namanya teknik-teknik khusus dalam bernyanyi. Yang mana setiap nyanyi ini mungkin orang berpikir kalau misalkan kita nyanyi itu hanya bermodalkan suara aja. Padahal kita tuh harus mengetahui namanya teknik-teknik, Kirei. Aku pernah dikasih tahu, setiap orang itu bisa nyanyi. Yang bisa membedakan adalah si teknik tersebut begitu. Nah, tekniknya tuh ada apa aja sih gitu ya. Nah, tekniknya itu ada yang namanya teknik dasar. Nah, teknik-teknik dasarnya itu ada seperti pertama itu intonasi, ada artikulasi, resonansi, pernafasan, Kire. Itu yang namanya teknik-teknik lah dalam bernyanyi. Panjang sih sebenarnya. Oke, yang nggak apa-apa. Kita yang penting tahu dasarnya aja. Nah, oke, kan kamu katanya punya single ya? Iya, alhamdulillah aku nyiptain lagu lagi, Kira. Ini aku ada 2 lagu sekarang berarti ya. Tapi lagu ini lagu pertamaku, bisa dikatakan lagu ciptaan pertamaku. Oke, keren banget. Nah, kalau bikin lagu nih, Kay, inspirasinya tuh dari mana sih gitu? Inspirasinya dari kehidupan pribadi ya dia. Jadi kalau lagunya galau, iya betul. Aku tuh kalau nyiptain lagu, nih alhamdulillah banget aku sekarang udah ada 4 lagu yang insya Allah di 2022 ini aku akan produce. Itu berdasarkan kisah nyata, ya percintaan lah atau segala macam lah ya. Intinya memang terinspirasi dari kehidupan pribadiku gitu. Oke, berarti kalau misalnya udah dapat inspirasi, udah ditulis lagunya, udah tahu nadanya, kalau buat diproduce Kay, untuk naik gitu loh ke chart tanggal lagu. Gaya banget sih kamu. Gaya banget sih. Ya, terus gimana tuh kalau Oke, gimana caranya nih? Mungkin pendengar Muse ya berarti namanya ya. Pendengar Muse mau tahu ada apa aja sih tahap-tahapannya. Nah, yang pertama itu ada composing. Nah, di composing ini adalah proses awal ya. Proses awal dalam produksi sebuah lagu. Nah, di sini tuh menyangkut mencari ide, terus habis itu juga menulis lagu, membuat melodi dan lain-lain gitu. Nah, itu hal pertama yang aku lakukan, humming-humming dan sebagainya. Nah, ada composing, habis composing itu ada arranging. Arranging itu biasanya ini adalah kerjanya arranger ya, karena ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan musik. Nah, kalau untuk yang arranger ini ya di bagian arranging. Jadi untuk arranging itu, jadi setelah komposisi sebuah lagu telah ditentukan, nah nanti si komposer mungkin yang akan melakukan produksi musik tersebut. Di sini hal-hal yang terlibat itu ya mengenai genre musiknya itu apa, alat musik apa aja
emosi yang nanti akan digunakan gitu loh di saat di musik tersebut begitu. Nah, setelah ada yang namanya arranging, nanti kita proses recording recording Panjang ya, vokal, ternyata panjang say. Ada vokal, terus ada musiknya juga. Ya, setelah itu nanti ada yang namanya mixing ya seperti namanya itu pencampuran dari setiap track ya, itu vokal, terus instrumen dan sebagainya. Dan itu juga ada yang namanya proses balancingnya, memberi efek dan lain-lain, itu namanya di mixing. Nah, jadi mixing itu merupakan proses pencampuran ya, ada proses apa ya, intinya tuh ya itu yang tadi aku bilang, balancingnya, terus ada mengurangi noise dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi terakhir ada akhirnya yang paling penting itu adalah publishnya. Jadi ini proses publishing ya, atau proses untuk mempublish sebuah lagu. Nah, ini sebenarnya mudah sekarang, itu apa-apa udah digital. Ada yang namanya agregator, music agregator. Nah, di situ banyak banget itu. Banyak banget media-media kita untuk mempublish lagu kita supaya ada di seluruh digital platform. Oke, seperti itu. Oke, ternyata panjang ya. Ternyata protesnya. Kalau protes siapa nih yang protes? Enggak. Ternyata kalau jadi musisi itu panjang, ternyata prosesnya. Kenapa protes lagi? Ternyata prosesnya panjang. Terus ya pantas saya penyanyi pada mahal-mahal ya, nggak cuma tinggal nyanyi ternyata mereka gitu. Oke deh, kalau gitu menarik banget nggak sih pendengar diskusi kita di episode perdana. Ini kita udah undang nih artisnya vokasi, jauh-jauh dia datang dari warung jambu. Jauh banget. Padahal deket banget. Oh, deket banget ya. Itu pokoknya kita tuh udah mengerahkan segala. Kita kosongin jalanan biar Keiko bisa ke sini. Dan Keiko udah di sini bagi-bagi ilmu, dan semoga ini bakal berguna buat para pendengar. Amin. Aku punya tips lagi dong sekali. Apa? Intinya teruslah mengupgrade diri ya. Jangan berpuas dengan hasil. Bukan. Oh, bukan. Mengupgrade diri. Aku pun masih belajar, masih banyak yang perlu aku pelajari di musik pun gitu ya. Jadi intinya untuk para pendengar harus terus mengupgrade diri, jangan selalu puas dengan apa yang sudah dicapainya. Oke, itu dia kata-kata penutup dari Keiko Fabianisa, dan sepertinya kok dia menyiapkan closing yang lebih baik daripada podcasternya ya. Udah, jadi itu dia episode kita pada hari ini, Dunia Tarik Suara bersama Keiko Fabianisa. Semoga tadi udah ya semoganya. Dan sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Kita akan ketemu lagi. Yang selanjutnya ditonton lagi karena kita akan undang Rizky Febrian. Oh enggak ya? Belum tahu, jangan. Oke sobat Mute Podcast, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you. Bye.